장흥서 깜빡해. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Masih ngintipin tetangga mandi. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film kehidupan sebuah keluarga di Jepang, di mana seorang ibu tiri harus menghadapi kerasnya kehidupan dengan latar kurang begitu mampu. Ada karakter utama yaitu Yeyen, seorang istri sekaligus ibu tiri STW yang masih berparas cantik, dan ada juga anak tirinya yaitu Kinoi, anak introvert yang engasan. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Gas cerot. Film diawali dengan kehidupan di sebuah keluarga, di mana ayahnya Kinoi berpesan kepadanya agar rajin belajar dan jangan banyak kelayapan. Pesan terakhir kala ayahnya hendak ingin pergi dinas ke luar kota. Ayahnya Kinoi terpaksa bekerja di luar kota lantaran kehidupannya sangat butuh uang. Hidup di zaman apa-apa serba mahal. Cabai naik, telur naik, minyak goreng naik, yang katanya turun tapi ngemeng doang. Tak lupa sepulangnya nanti dari luar kota, Yeyen nitip dibeliin daster kayak Nagita Slavina. Ya elah. Pergian suaminya membuat hati Yeyen berat. Kehidupan membuat dirinya menjadi jauh dari suaminya itu. Walaupun suaminya udah bangkotan, pianonya masih gacor. Selang beberapa jam, hari yang tampak panas sebagai ibu rumah tangga, Yeyen mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tampak Kinoi juga sedang belajar di pojokan. Mereka begitu sibuk, walaupun keadaan sebenarnya serba kekurangan. Tiba hari sudah malam, sudah waktunya mereka makan malam. Setelah mereka makan, ada telepon berdering. Panggilan dari temannya Kinoi. Mengingat pesan ayahnya yang tidak boleh keluyuran, Kinoi pun mengurungkan niatnya untuk bersama temannya, yang mengajak Kinoi nongkrong di warkop Mang Jaja. Tapi temannya Kinoi memaksa untuk pergi keluar, dan itu membuat Yeyen sedikit sewot dan meminta temannya Kinoi untuk tidak mengganggunya pekan ini karena masih ada ujian sekolah. Lalu di esok harinya, datanglah seorang bapak tua. Dia adalah pemilik kontrakan yang bernama Bapak Gondo, dan dia diterima baik oleh Yeyen. Datangannya ke rumah ini adalah untuk menagih uang kontrakan, karena selama 5 bulan ini Yeyen belum bisa bayar kontrakan. Keadaan begitu sulit. Yeyen minta untuk kelonggaran waktu, tapi Pak Gondo menekankan Yeyen harus bayar. Kalau tidak bayar, harus terpaksa meninggalkan tempat ini. Dalam hati Yeyen gusar, harus bagaimana lagi menghadapi situasi ini. Untuk mencairkan suasana hatinya, Pak Gondo, Yeyen mempersilahkan untuk masuk, untuk ngopi-ngopi sebentar, agar bisa dinegosiasikan kembali, dan meminta sekali lagi untuk keringanan waktu. Tapi Pak Gondo bersikeras agar Yeyen tetap membayar kontrakan, paling tidak ya bulan inilah. Tapi karena memang tidak ada uang, Yeyen juga bingung harus bayar pakai apa. Uang saja tidak ada. Alhasil melihat kecantikan Yeyen yang wajahnya begitu menggoda, Pak Gondo memberikan solusi buat Yeyen agar dia terbebas dari tunggakan uang kontrakan, yaitu melayani nafsu birahi Pak Gondo. Sungguh jalan keluar yang begitu menganukan bagi Yeyen, dan dengan terpaksa Yeyen pun menuruti kemauan Bapak Gondo. Asoy banget dah nih Pak Tua. Dan yang Yeyen tidak tahu ternyata Kinoi sudah pulang sekolah, dan diam-diam mendengar ada suara desahan di dalam rumah. Hatinya Kinoi bertanya-tanya ada apakah gerangan. Lalu setelah selesai, Pak Gondo melampiaskan nafsunya kepada Yeyen. Sesuai janjinya, Pak Gondo membebaskan uang kontrakan bulan ini dan pamit pulang dengan wajah yang sumringah, mata segar, badan bugar, batangnya lemas. Kampret nih orang.
Kinoy pun masuk rumah dengan keadaan marah, tak menyangka apa yang dilakukan ibu tirinya itu. Tapi Yeyen tak peduli, karena ini dilakukan karena terpaksa. Lalu di malam harinya, seperti biasa mereka berdua makan malam. Dalam hati Kinoy masih kesal karena ulah Yeyen, dan diselamatkan telepon berdering. Itu telepon dari ayahnya Kinoy yang marah-marah kepada Yeyen. Ternyata Kinoy telah mengadukannya, dan Yeyen berusaha membela diri bahwa apa yang dikatakan Kinoy itu tidak benar. Semua salah paham. Atas kelakuan Kinoy yang ngadu ke ayahnya, membuat Yeyen menjadi marah bahwa yang dilakukannya adalah benar, karena tak ada cara lagi agar mereka bisa bertahan di rumah ini dan bisa melanjutkan hidup. Air mata Yeyen tak bisa terbendung lagi. Hatinya pun sebenarnya sakit atas pahitnya kehidupan yang dijalani sekarang ini. Lalu di esok harinya, rutinitas dilakukan seperti biasa. Yeyen pun sibuk dengan jemuran kancutnya. Di waktu yang masih pagi ini, Yeyen melihat Pak Gondo sedang bersama seseorang yang entah itu siapa. Penasaran atas kehadirannya di kontrakan ini. Sadar Pak Gondo yang dari tadi diperhatikan oleh Yeyen, dia pun menyuruh Yeyen untuk menghampirinya, dan Yeyen pun bergegas pergi, meninggalkan Kinoy yang sedang asik belajar dan jemuran kancutnya. Dan ternyata Yeyen diajak ke kamar bawah untuk menemui seseorang yang tak lain adalah temannya Pak Gondo, yaitu Pak Mukidi, yang dari raut wajahnya sudah engas duluan. Pak Gondo ternyata berbaik hati ingin membantu keuangan Yeyen dengan menjual tubuh Yeyen ke pria-pria hidung belang. Ada sedikit negosiasi yang alot antara Pak Mukidi dan Pak Gondo, tawar-menawar harga, yang pada akhirnya deal dengan harga 500.000 sekali cerot. Yaelah, murah amat, kampret. Pak Gondo yang mendapatkan customer pertamanya hari ini, dia begitu sumringah. Yeyen yang genjot, Pak Gondo yang dapat cuan. Tak berapa lama, Pak Gondo yang sedang menunggu Yeyen melayani gejotan Mukidi tersadar bahwa Pak Mukidi sudah keluar kamar, tanda bahwa mereka sudah selesai. Berharap Pak Mukidi puas atas pelayanan Yeyen dan tak segan-segan untuk calling-calling Pak Gondo apabila membutuhkan asupan kenikmatan. Lalu selepas kepergian customernya itu, Pak Gondo pun menghampiri Yeyen yang tengah berberes diri dan sedikit lemas. Di sini Pak Gondo membagikan hasil yang mereka dapat, separuhnya buat Yeyen dan separuhnya buat Pak Gondo. Kampret. Lalu di malam harinya, mereka seperti biasa makan malam bersama. Ini menu makanan mereka sedikit berbeda. Makan malam hari ini pakai rendang hasil genjotan Yeyen. Di saat mereka sedang menikmati makan malam hari ini, tiba-tiba telepon berdering, dan ternyata itu dari Pak Gondo yang menyuruh Yeyen untuk pergi ke rumahnya karena ada customer baru yang harus dilayani oleh Yeyen. Tak mau customer menunggu terlalu lama, Yeyen pun menyudahi makannya dan bergegas pergi. Sesampainya di rumah Pak Gondo, ternyata customernya adalah sekumpulan aki-aki yang penasaran akan Yeyen. Karena sempat Pak Mukidi melalui grup WhatsApp mereka mengatakan bahwa Yeyen apamnya maknyos, ada empot ayamnya, katanya gitu. Dan itu langsung membuat mereka gercep menghubungi Pak Gondo. Dan Pak Gondo mulai mengeluarkan jurus S3 marketingnya agar nih aki-aki mau memakai jasa yang Yeyen berikan. Nego sampai jadi. Tetapi karena nih aki-aki burungnya udah pada kuyuk semua, jadi mereka cuma nonton Yeyen colmek-colmek doang. Yang penting rasa penasaran mereka terpuaskan.
Lalu setelah Yeyen selesai melakukan tugasnya, mereka aki-aki tua Bangka pun pamit. Dan hasil cuan hari ini lumayan buat Yeyen. Dan atas kemenangan hari ini, Pak Gondo dan Yeyen pun merayakannya dengan ngemprut. Lalu tak berapa lama, karena kepergian Yeyen sangatlah lama, Kinoi pun menghampiri Pak Gondo. Dan dia sangat terkejut kala Yeyen sedang main kuda-kudaan dengan Pak Gondo. Dan itu membuat Kinoi marah dan kesal. Dan atas kekesalan itu, Kinoi meluapkannya dengan mengenjat Yeyen ketika sudah tiba di rumah. Dan itu membuat Yeyen sangat terluka, digenjot oleh Kinoi yang sudah dianggap anaknya sendiri. Dan Kinoi pun merasa menyesal atas kelakuan bejatnya itu. Yeyen mencoba untuk menenangkan diri, melupakan yang telah terjadi pergumulannya dengan Kinoi, mencoba untuk bersikap biasa, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumahnya, berharap ketika suaminya pulang semua baik-baik saja. Dan hari-hari Yeyen terus berlanjut, tak lepas dari sosok Pak Gondo yang selalu memanfaatkannya, memanfaatkan keadaan Yeyen yang serba kurang secara ekonomi, bisa ngemprut kapan aja selama Yeyen belum bisa bayar uang kontrakan. Sungguh ini ending yang menganukan. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa share dan like ke teman-teman kalian. Saya Mimin dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Kampret aki-aki.